Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari tugas fisika nuklir dengan subbab fisika partikel dengan dosen pengampu dari Ibu Yanurita Dwi Hapsari. Oke, berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 4. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan terkait pengertian dari fisika partikel sendiri. Untuk fisika partikel sendiri itu dikenal sebagai fisika energi tinggi, yakni cabang fisika yang mempelajari sifat partikel penyusun materi dan radiasi. Nah, kata partikel itu dapat merujuk ke benda yang sangat kecil, misalkan proton, gas, atau debu rumah tangga. Nah, biasanya fisika partikel ini menyelidiki partikel terkecil yang dapat dideteksi dan interaksi yang mendasar yang diperlukan untuk menjelaskan perilakunya. Nah, fisika partikel sendiri itu memiliki teori dominan yang bisa menjelaskan partikel dan medan muda fundamental ini bersama dinamikanya yang disebut dengan model standar. Nah, dengan demikian fisika partikel modern umumnya memiliki model standar dan berbagai kemungkinan perluasannya, misalnya partikel terbaru yang diketahui boson Higgs atau bahkan medan gaya tertua yang diketahui yang disebut gravitasi. Nah, tujuan adanya fisika partikel sendiri adalah untuk memahami struktur dasar alam semesta dengan mempelajari partikel-partikel elementer dan interaksinya. Nah, berikut adalah model standar dari partikel dasar. Nah, penelitian mutakhir fisika partikel difokuskan pada partikel subatomik termasuk unsur atom seperti elektron, proton, dan neutron. Proton dan neutron sebenarnya partikel gabungan yang terdiri dari kuark, partikel yang dihasilkan oleh proses radioaktif dan hamburan seperti foton, neutrino, dan muon, serta berbagai partikel eksotis. Nah, di sebelah kanan sendiri bisa dilihat semuanya ada struktur materi yang dimana terdiri dari materi, molekul, atom, nukleon, barion, dan kuark. Oke, untuk selanjutnya fisika partikel itu partikel subatomik terdiri dari dua kategori yakni fermion dan boson. Fermion itu dia memiliki spin setengah bilangan bulat dan memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Sehingga nggak mungkin ada dua fermion yang memiliki keadaan kuantum yang sama. Sedangkan boson itu memiliki spin bilangan bulat dan tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Untuk fenomenanya sendiri dalam fisika partikel itu eh, ada interaksi elektromagnetik, interaksi kuat, dan interaksi lemah. Untuk interaksi elektromagnetik sendiri, ada gaya Coulomb yang menjelaskan interaksi antar partikel bermuatan listrik. Kalau interaksi kuat sendiri itu ada gaya nuklir kuat yang menjelaskan proton dan neutron dalam inti atom saling berinteraksi. Sedangkan untuk interaksi lemah sendiri, terjadi peluruan beta menjelaskan bagaimana neutron dapat menjadi proton atau sebaliknya. Untuk konsep massa dan energi sendiri dalam fisika partikel, itu terjadi dalam teori relativitas khusus yang menghubungkan antara massa dan energi yang berada pada persamaan E sama dengan mc kuadrat. Nah, teori ini juga menjelaskan mengenai konsep konsep relativitas waktu dan ruang, di mana waktu dan ruang dapat bergantung pada kecepatan relatif dari suatu objek. Oke, selanjutnya adalah sejarah fisika partikel. Fisika partikel pertama kali ditemukan pada konsep atom pada abad ke-5 sebelum Masehi oleh itu sekitar abad ke-5. Pertama kali mengumpulkan bahwa gagasan materi terdiri dari partikel-partikel terkecil yang disebut atomos dalam bahasa Yunani yang berarti tak terbagi. Untuk yang kedua, penemuan elektron pada 1897 oleh J.J. Thomson yang dia tuh partikel subatomik yang pertama kali diketahui melalui eksperimen tabung sinar katoda. Nah, penemuan ini tuh memberi pemahaman kita tentang menunjukkan bahwa atom tidaklah terbagi. Thomson juga mengusulkan model atom plum pudding yang dimana elektron tersebar dalam atom seperti sebuah plum dan puding. Oke, untuk selanjutnya ada penemuan proton dan model atom Rutherford pada tahun 1911 oleh Ernest Rutherford melakukan eksperimen penembakan sinar alfa pada lapisan tipis emas dan menemukan bahwa sebagian besar massa atom terkonsentrasi di pusat atom yang ia sebut inti atom. Untuk yang selanjutnya ada penemuan neutron 1932 oleh James Chadwick yang menemukan neutron partikel tanpa muatan yang terletak di inti atom bersama proton. Untuk selanjutnya ada awal fisika partikel modern pada tahun 1930-an. Neutrino ditemukan oleh Wolfgang Pauli pada tahun 1930 untuk menjelaskan masalah dalam reaksi radioaktif beta. Nah, neutrino ini pertama kali terdeteksi oleh Clyde Cowan dan Fred Raynes pada tahun 1956. Nah, antipartikel sendiri itu juga diprediksi oleh Paul Dirac
pada tahun 1928. Nah, dalam teori ini relativitas dan mekanika kuantum dan positron antipartikel elektron ditemukan oleh Carl Anderson pada tahun 1932. Nah, selanjutnya ada model standar pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Nah, oleh Murray Gell-Mann dan George Jeux pada tahun 1964. Kuark sendiri itu komponen dasar dari proton dan neutron yang terdiri dari kombinasi kuark up dan down. Pada tahun 1970-an, percobaan di akselerator partikel mengonfirmasi adanya kuark dan interaksi mereka dengan gaya kuat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai partikel dasar dan gaya fundamental. Next. Untuk pengertian partikel dasar atau partikel elementer adalah partikel subatom yang tidak dapat dibagi lebih lanjut. Jadi dalam fisika partikel, partikel ini terdiri dari dua kategori utama yaitu fermion dan boson. Untuk fermion sendiri mencakup quark dan lepton yang dikenal sebagai partikel materi dan antimateri. Sementara boson termasuk boson tolok seperti gluon dan foton, serta boson Higgs yang berfungsi sebagai partikel gaya yang mengatur interaksi antar fermion. Next. Lalu untuk klasifikasi partikel dasar itu ada dua yaitu fermion dan boson. Untuk fermion sendiri adalah partikel dengan spin pecahan yang mengikuti statistik Fermi-Dirac. Mereka mematuhi prinsip pengecualian Pauli. Fermion terdiri dari dua kelompok utama yaitu quark dan lepton. Sedangkan boson adalah partikel dengan spin integer yang mengikuti Bose-Einstein. Boson berfungsi sebagai pembawa gaya dalam interaksi fundamental meliputi foton, gluon, boson W dan Z, dan boson Higgs. Next. Lalu boson merupakan pembawa gaya. Itu terdapat 4 jenis. Yang pertama ada foton, yaitu pembawa gaya elektromagnetik yang dihasilkan oleh perubahan energi dalam partikel bermuatan. Lalu yang kedua ada gluon, merupakan pembawa gaya kuat dan tidak memiliki massa. Lalu yang ketiga ada boson W dan Z, merupakan pembawa gaya lemah yang bertanggung jawab atas peluruhan suatu radioaktif. Lalu yang keempat ada boson Higgs yang memberikan massa kepada partikel lain melalui mekanisme Higgs. Next. Lalu ada 4 gaya fundamental. Yang pertama adalah gaya kuat, yaitu mengikat quark menjadi proton dan neutron dan diteruskan oleh gluon. Lalu yang kedua ada gaya lemah, bertanggung jawab atas peluruhan radioaktif dan diteruskan oleh boson W dan Z. Lalu yang ketiga ada gaya elektromagnetik yang mengatur interaksi antara partikel bermuatan dan diteruskan oleh foton. Lalu yang keempat ada gravitasi, gaya paling lemah tetapi memiliki jangkauan tak terbatas dan diteruskan oleh graviton, hipotetik. Next. Lalu ini merupakan tabel perbandingan interaksi dasar dengan 4 interaksi. Yang pertama ada gaya nuklir kuat dengan pembawa gaya gluon dengan jarak efektif 10⁻⁻15 meter dengan contoh proses pertukaran pion antara nukleon. Lalu interaksi yang kedua ada gaya elektromagnetik dengan pembawa gaya foton dengan jarak efektif tak terhingga dengan contoh progres tarikan antara elektron dan proton. Lalu yang ketiga ada gaya nuklir lemah dengan pembawa gaya boson W dan Z. Lalu jarak efektif 10⁻18 meter dengan contoh proses peluruhan beta. Lalu yang keempat ada gravitasi, pembawa gayanya ada graviton dengan jarak efektif tak terhingga dengan contoh proses gerakan planet di galaksi. Next. Baik, selanjutnya adalah model standar fisika partikel. Next. Model standar adalah teori yang menjelaskan partikel dasar penyusun materi dan interaksi fundamental yang mengatur alam semesta kecuali gravitasi. Model ini dikembangkan melalui berbagai eksperimen dan teori sejak pertengahan abad ke-20 dan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam fisika modern. Model standar membagi partikel menjadi dua kelompok utama, yaitu fermion dan boson. Next. Berikut merupakan tabel model standar. Tabel ini menunjukkan partikel dasar dalam model standar fisika partikel diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu quark, lepton, dan boson. Pada tabel yang berwarna ungu, yaitu quark terdiri dari 6 jenis yaitu ada up, charm, top, down, strange, dan bottom, di mana quark memiliki muatan pecahan min 1/3 dan plus 2/3 dan spin setengah. Kemudian contohnya quark up dan down menyusun proton dan neutron. Kemudian pada tabel berwarna hijau terdiri dari elektron, muon,
tau, dan 3 jenis neutrino, yaitu elektroneutrino, muon neutrino, dan tau neutrino. Lepton memiliki muatan -1 untuk muon, elektron, dan tau, serta 0 untuk neutrino dengan spin setengah. Kemudian pada tabel yang berwarna merah, yaitu Gauss boson, pembawa gaya fundamental di mana terdiri atas gluon, foton, boson W, dan Z, di mana gluon membawa gaya kuat, foton membawa gaya elektromagnetik, boson W dan Z membawa gaya lemah. Boson memiliki spin 1. Kemudian pada tabel yang berwarna kuning, yaitu Higgs boson, di mana memberikan massa kepada partikel melalui mekanisme Higgs dengan memiliki spin 0. Tabel ini merupakan representasi keseluruhan partikel dasar yang menyusun materi dan membawa interaksi dalam alam semesta, sesuai dengan model standar. Next. Selanjutnya pada fermion ada quark dan lepton. Quark sebagaimana dijelaskan dalam model standar pada fisika partikel, gabungan antar quark membentuk partikel komposit bernama hadron. Partikel hadron yang paling stabil berupa proton dan neutron yang merupakan komponen pembentuk inti atom. Quark tidak dapat berdiri sendiri. Mereka bergabung membentuk partikel komposit seperti pada proton terdiri dari 2 up dan 1 down seperti pada gambar, serta neutron terdiri dari 2 down dan 1 up UDD. Quark berinteraksi melalui gaya kuat yang dimediasi oleh gluon. Seperti quark, lepton merupakan fermion partikel spin dengan setengah dan dipengaruhi oleh gaya elektromagnetik, gaya gravitasi, dan gaya lemah. Namun berbeda dengan quark, lepton tidak ikut serta dalam interaksi kuat. Generasi pertama adalah lepton elektronik yang terdiri dari elektron dan neutrino elektron. Generasi kedua adalah lepton muon terdiri dari muon dan neutrino muon. Sedangkan generasi ketiga adalah tauon dan neutrino tauon. Tiap lepton memiliki antipartikel yang dikenal sebagai antilepton. Lepton adalah bagian penting dari model standar, terutama elektron yang merupakan salah satu komponen atom bersama-sama dengan proton dan neutron. Next. Selanjutnya adalah boson. Boson adalah partikel yang memediasi kekuatan fundamental, yaitu gravitasi, elektromagnetik, nuklir kuat, dan nuklir lemah. Dalam model Big Bang, keempat kekuatan ini awalnya menyatu, lalu terpisah saat alam semesta mendingin. Contohnya, foton memediasi elektromagnetik, gluon untuk nuklir kuat, boson W dan Z untuk nuklir lemah, dan graviton hipotesis untuk gravitasi. Next. Kemudian berikut merupakan peran partikel dalam model standar. Yang pertama adalah fermion sebagai penyusun materi di mana ada quark dan lepton. Quark bertanggung jawab atas struktur atom dan pembentukan hadron, berinteraksi kuat melalui gluon yang mengikat mereka bersama dalam hadron. Quark up dan down adalah komponen dasar proton dan neutron, sementara quark jump, strange, top bottom jarang ditemukan di alam. Sering terdeteksi dalam peluruhan partikel atau eksperimen fisika partikel. Kemudian ada lepton meliputi elektron, muon, tau, dan neutrino yang sesuai dengannya, yaitu elektroneutrino, muon neutrino, dan tau neutrino. Elektron terlibat dalam reaksi kimia dan fisika atom, sementara muon dan tau terlibat dalam peluruhan radioaktif dan eksperimen fisika partikel. Neutrino yang hampir tidak memiliki massa dan tidak membawa muatan listrik sangat penting dalam studi fisika kosmologis, termasuk fisika matahari dan partikel di atmosfer. Next. Next. Eh, sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah boson sebagai pembawa gaya. Yang pertama ada gluon, di mana gluon mengikat quark dalam hadron. Tanpa gluon, quark akan memisah dan tidak dapat membentuk hadron seperti proton dan neutron. Kemudian ada foton, memfasilitasi interaksi antara partikel bermuatan listrik seperti elektron dan proton. Tanpa foton tidak akan ada interaksi elektromagnetik yang memungkinkan partikel berinteraksi satu sama lain. Foton adalah mediator dari gaya elektromagnetik dan tidak memiliki massa. Kemudian ada boson W dan Z, di mana boson W dan Z adalah boson pembawa gaya lemah yang bertanggung jawab atas peluruhan beta dan interaksi lemah di antara partikel. Boson memfasilitasi peluruhan beta dengan mengantar interaksi lemah, sedangkan boson Z tidak bermuatan dan memiliki massa besar, mengatur interaksi lemah di antara partikel dasar. Kemudian ada boson Higgs memberikan massa pada partikel dasar dengan berinteraksi dengan medan Higgs yang ada di seluruh ruang. Ini menjelaskan mengapa partikel seperti quark, lepton, dan boson memiliki massa tertentu di dalam alam semesta. Next.
Kemudian keterbatasan model standar. Yang pertama, tidak menjelaskan gravitasi secara kuantum. Model standar tidak menjelaskan gravitasi dalam konteks kuantum. Gravitasi diperlakukan sebagai kekuatan fundamental yang sangat lemah dibandingkan dengan tiga gaya lainnya, yaitu elektromagnetik, lemah, dan kuat. Tidak adanya teori gravitasi kuantum yang konsisten menjadikan model standar tidak lengkap dalam menjelaskan gravitasi di alam semesta. Kemudian yang selanjutnya tidak mencangkup materi gelap dan energi gelap. Materi gelap dan energi gelap adalah dua komponen yang dominan di alam semesta, namun tidak tercakup dalam model standar. Materi gelap adalah zat tak terlihat yang mempengaruhi gerakan galaksi dan ekspansi alam semesta, sedangkan energi gelap bertanggung jawab atas percepatan ekspansi alam semesta. Model standar hanya memprediksi 5% dari total masa energi alam semesta, meninggalkan misteri besar mengenai 95% lainnya yang terdiri dari materi gelap dan energi gelap. Nah, Selanjutnya mengenai eksperimen penting dalam fisika partikel. Next. Eh, Eksperimen dalam LHC atau Large Hadron Collider. Large Hadron Collider adalah akselerator partikel terbesar dan terkuat di dunia, yang terletak di perbatasan antara Swiss dan Prancis, dibangun oleh CERN. LHC terdiri dari magnet superkonduktor sepanjang 27 km yang digunakan untuk mempercepat partikel hingga mendekati kecepatan cahaya sebelum menabrakannya. Data dari detektor digunakan untuk mereproduksi peristiwa tabrakan dan menganalisis partikel yang dihasilkan, memungkinkan ilmuwan untuk mempelajari interaksi fundamental partikel dan menguji teori-teori fisika partikel termasuk dalam model standar. Salah satu penemuan terbesar dari LHC adalah partikel Higgs boson pada tahun 2012, yang memberikan wawasan penting tentang bagaimana partikel memperoleh massa. Selain itu, LHC juga digunakan untuk mencari partikel baru yang dapat menjelaskan fenomena seperti materi gelap dan energi gelap. Next. Penemuan boson Higgs. Penemuan boson Higgs pada tahun 2012 adalah salah satu pencapaian terbesar dalam fisika partikel yang mengkonfirmasi mekanisme pemberian massa yang diusulkan oleh model standar. Boson Higgs adalah partikel yang berinteraksi dengan medan Higgs, sebuah medan energi yang memenuhi seluruh alam semesta. Ketika partikel yang bergerak melalui medan ini, mereka memperoleh massa melalui interaksi dengan boson Higgs, mirip dengan bagaimana objek yang bergerak melalui molase akan membuat melambat dan mendapat massa tambahan. Penemuan ini mengkonfirmasi adanya medan Higgs yang memberikan massa kepada partikel dasar melalui interaksi dengan boson Higgs. Medan ini penting untuk memahami struktur dasar alam semesta karena tanpa massa, partikel tidak dapat membentuk atom dan molekul yang menjadi dasar dari semua materi yang kita kenal. Next. Yang selanjutnya ada teknik eksperimen. Yang pertama ada tabrakan partikel energi tinggi. Proton atau ion dipercepat dalam dua pipa berlawanan arah sepanjang 27 km menggunakan medan magnet superkonduktor. Partikel-partikel ini dipercepat hingga mendekati kecepatan cahaya mencapai energi hingga 7 TeV per partikel pada 4 titik di sepanjang cincin LHC. Bekas partikel yang berwarna arah ini ditemukan dari tabrakan. Tabrakan ini menghasilkan energi yang sangat tinggi, menciptakan kondisi yang mirip sesaat setelah Big Bang. Dari tabrakan ini menghasilkan aliran partikel baru, termasuk partikel yang sangat berat dan tidak stabil yang hanya ada dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya ada pengamatan dengan detektor. Detektor di LHC terdiri dari beberapa lapisan, digunakan untuk menangkap dan menganalisis partikel yang dihasilkan. Lapisan terdalam mendeteksi lintasan partikel bermuatan, sementara kalorimeter mengukur energi partikel dengan menyerap energi mereka. Data dari berbagai lapisan detektor digunakan untuk merekonstruksi peristiwa tabrakan dan menganalisis partikel yang dihasilkan, memungkinkan ilmuwan untuk mempelajari interaksi fundamental partikel dan menguji teori-teori fisika partikel termasuk model standar. Next. Selanjutnya ada aplikasi dalam fisika partikel. Next. Yang pertama ada PET scan atau positron emission tomography. Scan adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan zat radioaktif untuk menghasilkan gambar tiga dimensi dalam proses fisiologi dalam tubuh. Dalam prosedur ini, pasien disuntik dengan zat radioaktif yang disebut radiotracer. Radiotracer ini memancarkan positron yang kemudian bertemu dengan elektron dalam tubuh menghasilkan dua foton gamma yang bergerak dalam arah berlawanan. Ketika positron bertemu dengan elektron dalam tubuh, mereka saling menghancurkan dan menghasilkan dua foton gamma yang bergerak dalam arah berlawanan. Detektor di sekitar tubuh pasien menangkap foton-foton ini menggunakan data tersebut untuk membangun gambar rinci dari aktivitas metabolik dalam tubuh. PET scan sangat berguna untuk mendeteksi kanker, memantau perkembangan penyakit, dan mengevaluasi efektivitas pengobatan. Next. Nah, selanjutnya ada terapi proton. Terapi proton adalah bentuk radioterapi yang menggunakan proton, partikel muatan positif untuk menghasilkan sel kanker. Proton dipercepat menggunakan akselerator partikel hingga mencapai energi tinggi dan kemudian diarahkan ke tumor.
Salah satu keunggulan utama terapi proton adalah kemampuannya untuk memberikan dosis radiasi yang tepat pada tumor dengan kerusakan minimal pada jaringan sel di sekitarnya. Proses terapi proton dimulai dengan memisahkan atom hidrogen menjadi proton dan elektron. Proton kemudian dipercepat dalam akselerator linear dan disuntikkan ke dalam sikontron, di mana energi mereka ditingkatkan lebih lanjut. Terapi proton sangat efektif untuk mengobati kanker yang sulit dijangkau atau terletak dekat dengan struktur vital. Next. Selanjutnya ada fusi nuklir. Fusi nuklir memiliki potensi besar sebagai sumber energi bersih dan berkelanjutan. Proses ini melibatkan penggabungan dua inti atau ringan seperti isotop hidrogen, deuterium, dan tritium untuk membentuk inti yang lebih berat seperti helium. Selama proses ini, sejumlah besar energi dilepaskan dalam bentuk panas. Energi yang dihasilkan dari fusi nuklir jauh lebih besar dibandingkan dengan energi yang dihasilkan dari fisi nuklir, yang saat ini digunakan di pembangkit listrik tenaga nuklir. Salah satu dari keuntungannya adalah bahan bakar yang hampir tidak terbatas. Tetapi untuk mencapai fusi nuklir di bumi diperlukan kondisi ekstrim yang mirip dengan inti bintang, termasuk suhu yang sangat tinggi sekitar 100 juta derajat Celcius. Reaktor fusi nuklir seperti tokamak dan sterilisator digunakan untuk memanaskan plasma hingga suhu inti dan menjaga partikel bermuatan tetap terkendali menggunakan medan magnet yang kuat. Selain itu, fusi nuklir menghasilkan limbah radioaktif yang jauh lebih sedikit dan tidak menghasilkan gas rumah kaca, menjadikannya solusi yang sangat ramah lingkungan. Next. Eh, s- Selain contoh-contoh sebelumnya, aplikasi pada fisika partikel juga dapat digunakan dalam bidang kosmologi, yaitu pada materi gelap, energi gelap, dan asal-usul alam semesta. Fisika partikel juga berkontribusi pada pemahaman tentang usul-usul alam semesta melalui studi tentang Big Bang dan evolusi alam-alam semesta. Partikel seperti neutrino yang sangat melimpah di alam semesta memainkan peran penting dalam proses seperti nukliotesis Big Bang dan pembentukan struktur ruang waktu. Penelitian tentang partikel-partikel ini membantu ilmuwan merekonstruksi kondisi awal alam semesta dan memahami bagaimana alam semesta berkembang dari keadaan awal yang sangat panas dan padat menjadi struktur yang kita amati saat ini. Next. Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.